Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami. Adapun judul materi kami adalah alam semesta, benda, keadaan langit, dan bumi. Adapun anggota kelompok 9 yaitu saya sendiri atas nama Yulfareni, juga Ardiansyah. Baik, langsung saja. Adapun materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Alam semesta merupakan semua ruang dan waktu serta segala isinya, yaitu planet, bintang, galaksi, dan semua bentuk energi dan materi. Ruang keseluruhan alam semesta belum dapat diketahui, namun kita dapat mengetahui besar dan semesta yang dapat diobservasi. Diameter alam semesta yang dapat diobservasi adalah 8,8 kali 1026 meter atau 93 miliar tahun cahaya. Kemudian, model saintifik awal yang dikembangkan oleh orang Yunani kuno mengatakan bahwa bumi merupakan titik pusat alam semesta. Hingga pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus mengembangkan teori heliosentrik. Teori ini menjelaskan bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan muka bumi. Pada pengembangan hukum gravitasi universal, Isaac Newton merujuk pada hasil studi Copernicus dan juga hasil observasi oleh Tycho Brahe dan hukum pergerakan planet oleh Johannes Kepler. Observasi lanjutan menunjukkan bahwa matahari merupakan salah satu dari ratusan miliar bintang yang terdapat dalam galaksi Bima Sakti saja, di mana jumlah keseluruhan galaksi di alam semesta sekitar ratusan miliar. Banyak bintang dalam galaksi yang kita miliki dalam sebuah planet. Galaksi terdistribusi secara merata di segala arah, yang berarti alam semesta tidak memiliki tepi ataupun pusat. Pada skala kecil, galaksi terdistribusi dalam kluster dan superkluster yang membentuk filamen yang amat luas serta ruang kosong. Observasi di abad ke-20 menunjukkan bahwa alam semesta memiliki awal atau Big Bang dan semenjak itu mengembang dengan laju yang terus bertambah. Tak ada yang bisa memastikan luasnya semesta. Manusia belum punya kemampuan untuk menjelajah seluruhnya. Namun, ada beberapa benda di semesta yang sudah diteliti dan juga diamati. Setidaknya ada 7 benda-benda langit populer yang harus diketahui. Yang pertama yaitu planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi bintang. Planet memiliki massa yang cukup sehingga punya gaya gravitasi sendiri. Planet memiliki keseimbangan serta bentuk yang bulat dengan diameter lebih dari 800 km. Ada 8 planet dalam sistem tata surya, yakni planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Perhitungan baru menemukan jika jarak planet terdekat dengan Bumi adalah Merkurius. Adapun yang kedua yaitu bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya pantulan dari benda lain. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari dengan jarak 149.680.000 km. Kemudian bintang kebanyakan berisi hidrogen, helium, dan beberapa elemen lainnya. Adapun yang ketiga yaitu asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan tidak termasuk planet dan lebih besar meteoroid. Asteroid terbuat dari batuan dan logam, juga bahan organik. Diameter asteroid diperkirakan sekitar lebih dari 1 km dalam sistem tata surya. Mungkin itu saja materi pertama dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ardiansyah. Dengan ini saya persilahkan. Saya akan melanjutkan pemateri kedua yaitu tentang komet. Komet adalah benda langit yang kecil dan mengelilingi matahari dan garis edar.
yang berbentuk lonjong, namun bentuknya bisa juga hiperbolis. Saat komet berjarak cukup dekat dengan matahari, komet akan terlihat memiliki ekor yang terang. Ini kenapa komet sering disebut bintang berekor. Komet yang paling terkenal yakni komet Halley mengorbit matahari dan bisa terlihat oleh penduduk bumi setiap 75-76 tahun sekali. Meteor adalah benda langit yang bergerak dan dalam ruang planet dan berukuran kecil, lebih kecil dari asteroid namun lebih besar dari molekul. Meteor bukan bintang tetapi pecahan materi yang berasal dari angkasa luar yang kemudian terbakar akibat bergesekan dengan udara ketika memasuki atmosfer bumi. Galaksi adalah sekelompok bintang antara antariksa gas dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi. Ada galaksi yang berisi jutaan bintang, ada juga galaksi yang berisi miliaran bintang. Galaksi yang menghimpun tata surya bisa disebut galaksi Bima Sakti yang bentuknya spiral. Dan 7 yaitu tentang matahari. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Bintang ini adalah benda langit terbesar di sistem tata surya kita dan menjadi pusat tata surya. Materi selanjutnya mengenai langit. Langit adalah bagian atas dari permukaan bumi dan digolongkan sebagai lapisan tersendiri yang disebutkan atmosfer. Langit terdiri dari banyak gas dan udara dengan komposisi berbeda. Di tiap lapisannya, langit sering terlihat berwarna biru ketika pagi maupun siang hari karena udara membiasakan cahaya biru adalah dari sinar matahari lebih banyak dibandingkan cahaya merah, lebih dapat berubah warna dalam kondisi tertentu. Misalnya merah ketika senja atau hitam saat turun hujan. Bersama dengan kecenderungan tekanan, kondisi langit merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk meramal cuaca di daerah pegunungan. Menebalnya awan merupakan indikasi hujan dalam waktu dekat. Pada malam hari, awan cirrostratus tipis yang tinggi dapat menyebabkan halo di sekitar bulan, menunjukkan datangnya arus udara hangat dan hujan. Kabut di pagi hari menandakan kondisi cerah dan dapat dikaitkan dengan La Nina, indikasi atmosfer yang stabil kondisinya. Hujan didahului oleh angin atau awan yang mencegah terbentuknya kabut. Fenomena badai petir bisa menunjukkan datangnya arus udara dingin. Langit bebas awan merupakan indikasi cuaca cerah dalam waktu dekat. Perkiraan cuaca dengan melihat langit telah memunculkan berbagai cerita rakyat. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir. Materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian bumi. Bumi adalah planet yang menempati urutan ketiga dalam tata surya, setelah planet Merkurius dan Venus. Dan planet bumi merupakan satu-satunya planet pada tata surya ini yang dihuni makhluk hidup terutama manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon yang bersama medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Sifat fisik, sejarah geologi, dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan. Litosfer bumi terbagi menjadi beberapa segmen kaku atau lempeng tektonik yang mengalami pergerakan di seluruh permukaan bumi selama jutaan tahun. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air.
dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lainnya yang bersumbangsi terhadap pembentukan hidrosfer. Kutub bumi sebagian besarnya tertutup es padat di Antartika dan es laut di paket es kutub. Interior bumi masih tetap aktif, dengan inti dalam terdiri dari besi padat, sedangkan inti luar berupa fluida yang menciptakan medan magnet, dan lapisan tebal yang relatif padat di bagian mantel. Kemudian, bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama matahari dan bulan. Ketika mengelilingi matahari dalam satu orbit, bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali yang menciptakan 365,26 hari matahari atau 1 tahun sideris. Perputaran bumi pada sumbunya miring 23,4 derajat atau 1 tahun atau dari serenjang bidang orbit yang menyebabkan perbedaan musim di permukaan bumi dengan periode 1 tahun tropis atau 365,24 hari matahari. Kemudian, bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi yang mulai mengorbit bumi sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. Interaksi gravitasi antara bulan dengan bumi merangsang terjadinya pasang laut, menstabilkan kemiringan sumbu, dan secara bertahap memperlambat rotasi bumi. Kemudian, bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Sumber daya mineral bumi dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsi terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung populasi manusia global. Wilayah bumi yang dihuni manusia dikelompokkan menjadi 200 negara berdaulat yang saling berinteraksi satu sama lain dan melalui diplomasi, pelancongan, perdagangan, dan aksi militer. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.